selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang setiap ada kebijakan pemerintah, masyarakat menengah bawah yang pertama merasakan dampaknya. Baik itu perubahan harga maupun subsidi, masyarakat menengah ke bawah yang pertama kali merasakan sakitnya maupun merasakan dampaknya di kehidupan nyata. Apa sih sebenarnya dampaknya? Sebenarnya adalah rakyat. Kita lihat dulu cuplikan video. Guys, tahu nggak kenapa pemerintah makin kesini makin semena-mena sama kita? Karena mereka tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tuh dibungkam. Mereka tahu kita nggak akan ngelakuin hal gila apapun yang bisa merusak karir politik mereka. Mereka itu tahu kita nggak akan meng-cancel culture mereka. Toh mereka tinggal bikin janji baru lagi untuk 5 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depan kita tetap nyoblos kok. Mereka tahu kita itu rakyat pelupa sama kasus-kasus mereka. Lebih tepatnya bukan lupa sih, dialihkan ke kasus yang lebih gila, sehingga begitu fokus kita pindah ke situ, ada orang yang tiba-tiba hukuman penjaranya dipotong karena hari kemerdekaan Indonesia. Tahu-tahu ada koruptor yang balik lagi ke parpol mereka atau balik lagi ke pemerintahan. Tahu-tahu ada korupsi yang lebih gila lagi, sehingga apa kabar ya koruptor Pertamina? Kita emang di Indonesia ini udah jadi rakyat yang ya hidup aja lah, hidup terus meninggal, terus habis itu masuk surga jalur jadi WNI karena selama hidup dizolimi sama pemerintah. Karena emang jadi rakyat tuh di negara ini serba salah gitu. Misalkan nih, lu mau keluar-keluar di sosmed, kena UU ITE, ya kan? Belum lagi di komen kayak, beraninya cuma keluar-keluar di sosmed, turun dong ke jalan. Begitu kita udah turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi lewat demo, pemerintahnya WFH. Mau ngapain? Ayo. Sudah, habis itu misalkan kita mau ngelakuin tindakan anarkis, kita mau bikin kerusakan biar ngasih efek jerak. Yang disalahin siapa? Pendemonya kan, dibilang SDM rendah. Emang sulit, udah serba salah kita di negara ini, emang udah salah. Sekali lahir jadi WNI itu gila, cobaannya berat banget. Emang kita tuh makan buat besok aja lah sama lunasin KPR, udah fokus di situ aja udah guys. Karena mau berharap apa kita sama pemerintah kita gitu. Mereka lebih takut sama bendera One Piece ketimbang dosa korupsi. Boro-boro takut dosa korupsi. Ama dosa, ama dosa, untuk motor-motor gitu ya. Ama dosa, korupsi, kuota haji aja mereka nggak takut. Ya udahlah, balik makan warteg aja guys, bener. Kalian sudah baca berita artikel tentang ini nih, ya. Dukcapil serahkan akses lengkap ke Ditjen Pajak termasuk NIK dan juga fitur wajah warga. Rakyat Indonesia ini seolah-olah tidak punya harga diri ya. Semuanya dikulitin oleh para pejabat. Nih oknum-oknum ini, para gerombolan ini sekongkol mereka kerjasama nih untuk mengakses semua milik rakyat Indonesia. Negara lain sedang sibuk mengurus negaranya, bagaimana negaranya itu bisa maju dan berkembang, membuat teknologi canggih dan lain sebagainya, menjaga pertahanan supaya tidak diserang oleh negara lain. Di Konoha, pejabatnya ribut dengan rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang dicecer terus dengan kebijakan-kebijakan dan undang-undang. Yang jadi korbannya adalah rakyatnya sendiri. Kalau data kita sudah lengkap di Dukcapil dan diserahkan ke Ditjen Pajak, jangan-jangan nanti data kita dijual ke negara lain. Gak usah tanggung-tanggung datanya, sekalian rakyatnya dijual Pak ke luar negeri. Ya, siapa tahu ketika kita rakyatnya dijual di sana, kita lebih aman, lebih nyaman dan lebih sejahtera dibanding negara sendiri. Apa kita mau seperti ini terus? Kita mau diam terus? Apa tidak ada niatan kita turun ke jalan demo besar-besaran rakyat Indonesia kepada pemerintah yang aturan dan kebijakannya tidak masuk akal, yang selalu merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat? Salam akal sehat. Benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak. Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak
makin turun, kurang dinaikin lagi pajaknya, ini lagi, makin turun lagi, itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Susah banget sekarang. Nggak ada barang-barang yang murah lagi di Amerika. Pelabuhan-pelabuhan di Amerika kosong, nggak ada ekspor barang. Perang tarif ini ada yang solve ya, kayak Indonesia sama Amerika. Tetapi ya belum terlalu juga berhenti gitu. Saya baru tadi nonton gitu ya, bahwa sekarang Amerika itu mengalami kesulitan. Jadi sekarang mereka komplain ya, rakyatnya susah banget sekarang. Nggak ada barang-barang yang murah lagi di Amerika. Ya kemudian ekspor-ekspor mereka tuh malah nggak jalan gitu. Jadi karena Donald Trump melakukan, saya pikir sesuatu hal yang menjadi senjata makan tuan. Jadi penerapan tarif itu kepada barang-barang impor yang masuk ke Amerika, serta barang-barang ekspor yang masuk dari Amerika ke negara-negara lain yang ditentukan kesepakatan dengan Amerika, justru tidak menguntungkan bagi rakyat Amerika. Yang jadi korban adalah rakyat Amerika. Bayangkan ya, sekarang supermarket di Amerika nggak ada lagi tuh barang-barang murah yang selama ini mereka impor dari Tiongkok. Ya ember nggak ada, nggak ada sendal jepit nggak ada, karena Amerika tidak jual yang begituan. Dan yang lain-lain juga, spare part sulit. Rare earth itu ditahan oleh China, padahal kan untuk industri high-tech-nya Amerika memerlukan bahan-bahan itu. China itu demikian lempeng aja dia. Saya tadi melihat juga ya satu berita. Sekarang dunia itu melakukan perlawanan. Jadi ini konyolnya Amerika, dia pikir dia adalah penguasa dunia, di mana apa yang dia putuskan itu pasti diturutin orang. Ternyata tidak. Kanada melawan. Jadi Kanada itu tiba-tiba menghentikan impornya, impor daging, impor mungkin komoditi, ya impor mungkin beberapa hal gitu dari Amerika. Dia nggak mau beli, dia bikin sendiri, atau dia beli dari dunia lain, atau dunia ketiga maksud saya, dunia lain lagi. Dan pada marah nih sekarang ya, pelabuhan-pelabuhan di Amerika kosong, nggak ada ekspor barang. Meksiko juga melakukan hal yang sama. Eropa sekarang juga melakukan perlawanan terhadap tarif-tarifnya Amerika. Kemarin kan Eropa sempat marah karena ekspor mobil ya dari Eropa ke Amerika tarifnya dikasih tinggi banget ya. Dan ternyata sekarang ya Eropa pun melakukan hal yang sama. Oke, lu tinggiin, saya juga tidak ambil juga barang dari Amerika. Amerika itu kan mobilnya cuma Tesla sama Ford, yang sekarang juga kesulitan karena Eropa udah tidak mau ambil. Yang untung itu kayak mobil-mobil Korea ya, seperti Hyundai, itu justru lagi laku. Dan petani-petani Amerika sekarang udah protes tuh sama Donald Trump ya, karena mereka kehilangan pasar. China aja sekarang yang biasanya ngimpor gandum, ngimpor kapas dan sebagainya, sekarang ngambilnya dari Brazil ya, ngimpor kedelai, mereka ngambilnya dari Brazil. Bayangkan ya, terjadi penumpukan panen yang tidak tertampung gitu di ladang-ladang pertanian Amerika. Amerika tuh ekspor komoditinya gede loh. Jadi sekarang pun mereka semua marah. Jadi yang dia bilang yang tidak susah tuh sekarang Donald Trump, karena memang orang kaya kan. Tapi rakyatnya sekarang ya itu mengalami kesulitan. Tidak ada lagi barang murah yang mereka bisa beli, sementara ekspor mereka sekarang semuanya terhambat. Ya, jadi saya pikir makanya sebagai pemimpin kita harus pikirkan, dikaji matang-matang sebelum kita berlakukan kepada rakyat kita. Jangan lupa yang keduanya, forum business matching akan kita buat lagi tanggal 9-10 Oktober. Catat tuh. Ya, saya akan pimpin langsung selama 2 hari. Ada Pak Sandi Uno, seorang pengusaha sukses, bagaimana dia menembus hampir jadi. Kalau Anda mau bisnis apa aja di China, Pak Adi, ya teman dia semua. Kemudian ada Rudy Salim, ya seorang selebriti yang sangat sukses. Dan ada Pak Sigit dari Bluebird. Dan ada James Kok, itu sahabat saya orang Malaysia yang sekarang banyak di Indonesia. Dia akan membawa sekitar 20 pebisnis dari China untuk bernetworking di Indonesia. Jadi jangan lupa ya, 9-10 Oktober mau daftar, silakan hubungin ke nomor ini. Tempat sangat terbatas.
Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa video pertama menampilkan bahwa kenapa pemerintah selalu membuat keputusan dan dampaknya selalu yang pertama dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat bahwa ini mereka tahu masyarakat bahwa tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka komplain di media sosial, mereka akan dihujat oleh netizen, dan kalaupun akan demo, mereka kalau anarkis maupun membuat hal-hal yang gaduh akan ditangkap lagi pihak yang berwajib. Jadi tidak ada can, dan mereka tahu bahwa setelah 5 tahun dalam pemilihan, mau tidak mau Indonesia akan turun lagi untuk memilih pemimpinnya. Jadi bagaimana menurutmu guys? Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Dukcapil sangat tega memberikan seluruh data pribadi warga negara Indonesia kepada pajak, Direktorat Pajak, karena ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan tidak ada lagi privasi bagi masyarakat. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Dan adalah yang mengatakan bahwa dibandingkan negara kita seperti Amerika, sebenarnya ini lebih. Presiden Trump memberikan tarif impor naik kepada seluruh dunia, yang mana seperti memukul diri dia sendiri dikarenakan ekonomi negaranya itu sekarang sangat-sangat jatuh, dan seluruh petani komplain kepada pemerintahan. Jadi untuk pemerintahan, kalau mau membuat kebijakan, tolonglah perhatikan dampak dari seluruh masyarakatnya, apakah ini bisa atau bumerang bagi pemerintahan itu sendiri. Guys, bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan pemerintah ini memang benar-benar sudah menjadi momok bagi masyarakat kita, dan mereka hanya berbuat kebijakan dikarenakan mereka berada di atas? Kalau di posisi rakyat kamu sekarang guys, apa yang kamu lakukan? Kamu ikut atau diam atau memberontak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.